세경이도 같은 반이라 너무 좋다. 난 스토커가 됐다. 이젠 전교생이 나를 피하고. 죽고 싶다. Drama ini menceritakan tentang seorang murid yang selalu menjadi bahan bulian teman-temannya karena ia dianggap lemah dan paling aneh di sekolah. Namun secara tiba-tiba siswa culun ini berubah menjadi siswa yang kuat dan tidak takut oleh siapapun. Setelah rohnya tidak sengaja tertukar dengan bos gangster yang paling ditakuti di Korea. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita dengar alur ceritanya. Drama ini dimulai dengan seseorang yang bernama Kim Duk-pal yang dimana ia adalah seorang gangster berusia 47 tahun dan dia adalah orang kedua di gengnya. Dia tidak memiliki latar belakang pendidikan yang memadai karena orang tuanya miskin. Namun dia memiliki impian untuk masuk universitas. Kim Duk-pal telah belajar untuk mencapai mimpinya. Namun semua itu tidak mudah. Pada suatu hari ia sedang belajar di salah satu les privat untuk mengikuti ujian paket demi mendapatkan ijazah SMA. Karena keinginan kuliahnya yang sangat besar, Kim Duk-pal pun belajar dengan giat dan mendengarkan semua perkataan guru lesnya. Namun gurunya ini selalu terlihat jengkel dan kesal karena kemampuan Kim Duk-pal seperti anak SD, di mana ia selalu salah dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Otak Kim Duk-pal sangat lambat dalam menerima pelajaran, apalagi pelajaran matematika. Kim Duk-pal pasti kena marah oleh gurunya ketika ia salah menjawab. 그러니까 기본이 중요하다는 겁니다. Saat Kim Duk-pal menerima nasihat gurunya, sekelompok orang datang ke tempat les Kim Duk-pal. Seseorang datang melaporkan bahwa mereka telah menangkap orang yang dicarinya. Guru tersebut kaget. Ternyata muridnya adalah seorang bos gangster. Orang yang dibawa oleh bawahannya adalah rekannya sendiri yang mengkhianati mereka. Alih-alih meminta maaf, pengkhianat tersebut malah berusaha menyandra guru Kim Duk-pal. Kim Duk-pal yang awalnya biasa saja namun menjadi marah ketika melihat hal tersebut. Setelah mengatasi si pengkhianat, Kim Duk-pal mendatangi rumah pimpinan geng mereka yang biasa dipanggil Chil-sung. Ia meminta kepada pimpinan untuk menghukum pengkhianat di dalam geng mereka. Namun pimpinan mereka menganggap kalau itu bukan masalah besar untuk geng mereka. Di sela-sela pembicaraan mereka, pimpinan menawarkan kepada Kim Duk-pal untuk mengambil alih memimpin geng mereka. Mendengar perkataan pimpinannya membuat Kim Duk-pal merasa galau. Ia pun keluar dari rumah pimpinan mereka dan menyuruh anak buahnya untuk pulang duluan. Dan ia pulang dengan mengendarai mobil sendiri. Merasa tidak tenang, Kim Duk-pal memikirkan usulan pimpinan mereka untuk menggantikannya di posisi kepemimpinan. Kim Duk-pal mencoba menyegarkan otak dan pikirannya dengan berjalan sendirian. Hingga hal yang tidak terduga pun terjadi. Kim Duk-pal secara tidak sengaja melihat seorang remaja yang hendak bunuh diri. Kim Duk-pal berinisiatif untuk menyelamatkannya. Namun saat ia berlari untuk menyelamatkannya, lalu lintas terlihat cukup padat. Ia kesulitan untuk berlari. Hingga pas tepat Kim Duk-pal berada di dekat remaja tersebut, tiba-tiba mobil menabraknya. Kim Duk-pal yang mencoba menolong remaja itu pun malah meninggal dunia. Setelah kejadian semalam, saat terbangun Kim Duk-pal berada di rumah sakit. Hal aneh pun terjadi. Kim Duk-pal merasa tubuhnya kesakitan dan lemas. Karena penasaran ia melihat wajahnya. Ia pun kaget karena wajah yang dilihatnya adalah remaja SMA yang ia tolong semalam.
Pada awalnya, Kim Dukpal mengira ia sedang bermimpi dan tidak terlalu memperdulikannya. Ia mengira wajahnya akan kembali seperti semula setelah bangun tidur. Namun di saat yang bersamaan, anak buahnya datang dan langsung menghajarnya. Di sisi lain, Kim Dukpal pun menyadari bahwa dia tidak sedang bermimpi. Kemudian Kim Dukpal diseret ke suatu tempat, ternyata ke upacara pemakaman Kim Dukpal sendiri. Merasa dirinya belum meninggal, Kim Dukpal pun mengamuk dan berusaha meyakinkan kepada seluruh anggotanya bahwa rohnya berada di dalam tubuh anak SMA itu. Namun pengakuannya tidak dipercaya oleh semua anggota mereka. Ia pun langsung pergi begitu saja dari tempat rumah duka. Di sisi lain, Kim Dukpal yang tidak percaya terjebak dalam tubuh anak tersebut. Ia berusaha mencari tahu. Kemudian ia mendatangi kamar jenazah dan ia tidak percaya melihat jasadnya sendiri. Dan penjaga di sana mengatakan jika esok pagi tubuh Kim Dukpal akan dikremasi. Merasa tidak punya banyak waktu, Kim Dukpal pun kembali untuk mengulangi kejadian malam itu. Ia pun mencoba melompat ke atas jembatan, di mana ia merasa jika melompat dari atas jembatan, maka rohnya akan keluar dan bisa masuk ke dalam jasad aslinya. 가자. Namun ternyata rohnya tetap berada di dalam tubuh anak SMA tersebut. Setelah uji cobanya gagal, Kim Dukpal pun bertanya kepada dokter, sudah berapa hari ia tidak sadarkan diri. Dokter pun menjawab jika sudah 3 hari ia tidak sadarkan diri. Mendengar hal tersebut, Kim Dukpal pun merasa lemas karena dirinya sudah tidak bisa kembali ke tubuhnya sendiri. Akhirnya ia menyerah dan pasrah. Ia pun menerima hidupnya. Dan sejak itulah kehidupan Kim Dukpal berubah. Sebab ia harus menjalani kehidupan baru di dalam tubuh anak SMA yang bernama Song Yi-hun, dan harus menjalani kehidupan remaja SMA yang tidak pernah Dukpal bayangkan sebelumnya. Ia tidak habis pikir kenapa rohnya bisa tertukar, dan ia bertanya-tanya di manakah roh Yi-hun saat ini. Menyadari hal tersebut, ia pun memutuskan mencari roh anak remaja SMA itu. Karena ia merasa jika remaja tersebut harus tetap hidup dan masih memiliki masa depan yang cerah. Kim Dukpal yang tiba-tiba kepikiran ada yang aneh karena tidak ada satupun keluarga remaja tersebut yang datang menjenguknya di rumah sakit. Ketika Yi-hun sedang melamun, tiba-tiba ada seorang wanita yang masuk dan langsung marah-marah padanya dengan berkata jika hanya orang bodoh yang melakukan tindakan bunuh diri. Ia juga mengatakan kalau ia sudah capek dan harus terus menutupi kesalahan ibunya dan berbohong kepada pimpinan demi melindungi ibu Yi-hun. Dukpal yang tidak mengetahui kehidupan remaja SMA tersebut, lalu di saat itulah Kim Dukpal tersadar kalau keluarga remaja SMA ini sangat bermasalah dan rumit. Karena si wanita tersebut bukanlah orang tuanya, melainkan seorang sekretaris ayahnya yang ingin menguasai harta mereka. Setelah wanita itu pergi, Kim Dukpal tidak sengaja melihat ada sebuah tablet milik Yi-hun. Penasaran dengan benda tersebut, ia pun melihat isi tablet itu. Ternyata ia melihat bahwa Yi-hun selalu menulis catatan hariannya di tablet itu. Dan dalam catatan tersebut, Yi-hun menceritakan jika kehidupannya sangat memprihatinkan. 그래, 이제 알겠네. 내가 왜 이 세계로. Dan dari sinilah Kim Dukpal tahu betapa menyedihkan hidup remaja SMA 1 ini. Ternyata alasan Yi-hun memutuskan untuk bunuh diri selama di sekolah, ia selalu dibully oleh teman-teman sekelasnya. Dari bulian fisik hingga bulian mental. Pembuli yang sering membuli Yi-hun bernama Hong Jae-min. Setelah membaca catatan harian milik Yi-hun, Kim Dukpal pun merasa sangat emosi dan ia berjanji akan memperbaiki hidup Yi-hun agar bisa kembali menjalani kehidupan yang layak setelah rohnya kembali. Keesokan harinya, Kim Dukpal pulang ke rumah Yi-hun dan mencoba menjalankan aktivitasnya sebagai seorang remaja SMA. Begitu sampai di rumahnya, ia disambut oleh pembantu yang bernama Meit. Ia juga melihat wanita yang tertidur di sofa.
dan wanita tersebut merupakan ibu Yi-hun. Pembantunya menawarkan untuk makan siang dan disetujui oleh Kim Duk-pal. Di sela-sela makannya mereka ngobrol dan Kim Duk-pal yang berpura-pura lupa ingatan bertanya sedikit mengenai latar belakang keluarganya, yang ternyata Yi-hun merupakan seorang anak dari pengusaha OK Construction urutan ketiga di Korea. Namun ibunya sering mabuk-mabukan dan merasa stres karena menjadi istri kedua dan hanya dijadikan simpanan oleh pimpinan OK Construction. Selama pimpinan tidak ada, ibunya selalu mendapatkan tekanan batin dari sekretaris pimpinan yang selalu berusaha menguasai harta warisan mereka. Keesokan harinya, Kim Duk-pal pergi ke salon untuk mencukur rambut Yi-hun yang membuatnya tidak nyaman. Setelah mencukur rambutnya, ia lanjut memilih seragam barunya untuk ke sekolah. Kim Duk-pal juga mampir ke toko buku untuk belajar, di mana ia harus terus belajar agar nilainya tidak turun dan tidak mengecewakan Yi-hun nantinya. Ketika sedang memilih buku, tiba-tiba ada seseorang yang menabraknya. Orang tersebut sepertinya teman sekelas Yi-hun. Namun karena Kim Duk-pal tidak mengetahuinya, ia pun mengabaikannya dan orang tersebut membantunya mencari buku-buku dasar untuk ia pelajari. Kim Duk-pal juga pergi berkunjung ke tempat geng Chilsung untuk melihat para anak buahnya dari kejauhan dan tidak berani menyapa mereka karena ia sudah dianggap meninggal oleh rekan-rekannya. Setelah tubuh Yi-hun sembuh, Kim Duk-pal pun membiasakan dirinya untuk terus berolahraga dan ia juga membiasakan dirinya untuk selalu hidup sehat. Hari pertama sekolah pun dimulai setelah libur panjang. Yi-hun yang dulu takut untuk berhenti di depan gerbang sekolah, namun sekarang dia berani karena dia dirasuki oleh roh sang ketua gangster. Kim Duk-pal sangat gugup saat masuk ke sekolah karena dia aslinya om-om, bukan anak remaja pada umumnya. Dengan tampilan barunya dan bahasa formalnya, guru dan temannya menjadi pangling melihat Song Hyun. 안녕하십니까? 오, 인사 잘하네. 올라가. 감사합니다, 선생님. Sesampainya Kim Duk-pal di kelas, seketika langsung hening karena teman-temannya merasa pangling dan heran ketika pertama kali melihatnya masuk. Dan akhirnya mereka pun terkejut ketika wali kelasnya mengabsen. Ternyata murid tersebut adalah Song Hyun yang dulunya culun sekarang menjadi cowok gagah. Setelah semua orang tahu kalau murid itu adalah Song Hyun, Jae-min pun menghampirinya dan langsung mengintimidasinya. Ketika Jae-min datang, Kim Duk-pal tersenyum sinis. Ia merasa senang bertemu dengan Jae-min karena momen inilah yang ia tunggu-tunggu. 송이야, 야, 너 왜 방학동 연락 씹었냐? 왜? 너도 나 보고 싶었냐? 뭐? 난 네가 너무 보고 싶었다, 재민아. Jae-min yang tidak terima sikap Yi-hun yang jadi pemberani karena merasa harga dirinya diinjak-injak, ia pun membawanya ke belakang sekolah untuk memberikan pelajaran kepadanya. Namun mereka tidak menyangka ternyata memang Yi-hun yang sekarang ini sudah berubah, tidak lagi terlihat takut kepada mereka. Dengan tatapan yang tajam dan pemberani, Kim Duk-pal akhirnya memberikan pelajaran kepada Jae-min dan kawan-kawannya. Namun ternyata Kim Duk-pal gagal menumbangkan mereka semua karena tubuh Hyun yang kecil dan lemah ketika ingin membanting salah satu teman Jae-min. Akhirnya Kim Duk-pal pun jatuh dan pingsan karena ditendang oleh Jae-min. 우리는 이 몸 진짜 마음에 안 든다. Di sisi lain, ternyata Kim Duk-pal bermimpi dan masuk ke alam bawah sadarnya. Ia bertemu dengan Song Hyun. Namun bukannya berterima kasih karena Kim Duk-pal telah menyelamatkannya, Yi-hun malah mengingatkan Kim Duk-pal untuk tidak melakukan apapun dengan tubuhnya dan mengusirnya untuk segera keluar. Ternyata ia benar-benar sudah menyerah dengan hidupnya dan putus asa. Kim Duk-pal yang tidak tahu cara meninggalkan tubuh Yi-hun, akhirnya ia mengatakan bahwa semua ini sudah ditakdirkan untuk mereka. Kim Duk-pal pun berjanji akan merubah hidupnya, walaupun Yi-hun masih terlihat sangat pesimis. Pada saat ia terbangun dari mimpinya, Kim Duk-pal melihat orang yang waktu itu ia temui di toko buku. Orang tersebut mengajaknya ke UKS untuk mengobati luka-lukanya.
Dan dari sini Kim mengetahui ternyata murid ini adalah Choi Se-kyung, orang yang sejak dahulu ingin diajak berteman oleh Yi-hun. Di tengah perbincangan mereka, Choi Se-kyung mengatakan kalau mereka sahabatan. Namun sepertinya tidak seperti yang ditulis di buku hariannya. Yi-hun hanya mengagumi dan tidak pernah berteman sama sekali. Yang ternyata Se-kyung membohonginya karena ia mencurigai kalau di depannya ini bukanlah Yi-hun yang asli. Se-kyung pun terus mencerca Kim untuk mengaku siapa sebenarnya dirinya. Yang ternyata dia sangat ngotot ingin tahu Yi-hun yang asli ada di mana. Karena ada sebuah rahasia besar tentang Se-kyung yang hanya diketahui oleh Yi-hun. Bahkan Yi-hun pernah mengancam akan membongkar rahasia itu. Entah rahasia apa yang dimaksud. Tapi dari sini Kim tahu betul kalau Choi Se-kyung sangat gigih dan berbahaya untuk membongkar identitas dari Kim Duk-pal. 조금 꿰뚫어보면서 12원이 그냥 물러날 놈이 아니야. 최세경이 너무 위험한 놈이야. Kim Duk-pal kembali ke kelas. Namun ia sangat kebingungan dengan murid lain yang mempunyai berbagai macam alat tulis untuk menandai buku mereka dengan warna yang berbeda. Dengan polosnya dia meminta izin untuk ikut bersama cewek-cewek ke toko alat tulis. Awalnya mereka tidak mau jika Yi-hun ikut bersama mereka. Tetapi ada salah satu cewek yang manis yang terlihat naksir sama Yi-hun dan mengizinkannya untuk ikut. Dan mereka pun pergi ke toko alat tulis bersama. Dan Yi-hun juga mentraktir para cewek-cewek itu. Keesokan harinya di sekolah, Kim Duk-pal jadi sangat akrab dengan teman-temannya. Mereka malah terlihat nyaman berteman dengan Yi-hun. Namun di saat mereka sedang asik ngobrol, tiba-tiba Se-kyung datang dan langsung memberikan pertanyaan kepada Yi-hun. Dia terus mencari tahu siapakah sebenarnya orang itu, apakah benar Yi-hun atau bukan. Namun Kim Duk-pal tidak memperdulikannya. Ketika jam olahraga selesai, Kim tidak sengaja melihat sekretaris ayahnya datang ke sekolahnya. Akhirnya Kim menariknya sebelum bertemu dengan gurunya. Ternyata tujuan wanita licik ini datang ingin memindahkan Yi-hun ke luar negeri dan bersekolah di sana. Kim yang melihat wanita penjilat ini semakin semena-mena, tentunya ia berusaha menyelamatkan Yi-hun dengan menindas harga diri wanita tersebut. Ia terus memojokkan wanita itu dengan menyebutkan semua kebusukannya selama ini. Tentu wanita itu sangat terkejut kepada Yi-hun yang dulu cupu sekarang tiba-tiba jadi pemberani dan bisa melawan serta memojokkannya. 이런 거 전문이잖아. 아들, Ketika malam hari, Kim terus belajar karena tidak ingin nilai Yi-hun buruk dan ia juga mencoba menjawab soal matematika. Namun ternyata masih saja kesulitan di pelajaran itu. Kim tidak punya pilihan lain. Ia pun mencoba bertanya kepada Se-kyung untuk mengajarinya. Dia tahu sebab Se-kyung adalah murid yang pintar. Di sisi lain, setelah selesai belajar, Se-kyung pun tidur. Namun tiba-tiba ia menjadi keringat dingin karena mengingat kejadian saat Yi-hun mengancamnya. Belum diketahui rahasia apa yang dipegang oleh Yi-hun. Sepertinya rahasia itu benar-benar akan menghancurkan Se-kyung jika sampai diketahui oleh publik. 싫어. 그럼 나도 네 본성이 어떤지 애들한테 폭로할 거야. 너 무슨 말이 하고 싶은 거야? 그날 Keesokan harinya, Kim Duk-pal olahraga dan pergi ke tempat permandian air panas. Tidak sengaja Kim melihat mantan anak buahnya yang juga ke sana. Kim yang merasa masih menjadi bos gangster pun memanggil mereka dengan sebutan anak-anak. Tentu mereka tersinggung dengan panggilan itu. Namun saat mereka hendak memberi pelajaran kepada Kim, tiba-tiba Kim memberikan serangan balik kepada mereka. 뭘 핏덩이들 오죽봐? 새로 생긴 판이야? 근데 그걸 왜 안 해? 칠성파 넘버 2 득발. Setelah selesai dari permandian air panas, para mantan anak buah Kim pun bertanya kepada bos mereka, di mana pada saat itu ia datang membawa Jaemin dan kawan-kawannya, karena mereka ingin bergabung menjadi gangster. Mereka pun bertanya apakah mantan bos mereka itu punya anak atau tidak, karena ada seorang anak SMA yang mengaku-ngaku sebagai Kim Duk-pal.
Bos mereka mengatakan jika Kim tidak mempunyai anak karena Kim tidak pernah menikah. Di sisi lain, sejak kematian Kim Dukpal, geng Chilsung sudah berganti menjadi geng Doso. Setibanya Kim di rumah, tiba-tiba Sekyung ada di sana dan terus mengganggunya. Sekyung ingin tahu siapa sebenarnya sosok Yihun ini. Namun saat mereka sedang berdebat, tiba-tiba tidak sengaja Sekyung malah melihat ibu Yihun yang sedang mabuk berat. Kemudian Kim meminta Sekyung untuk naik terlebih dahulu ke kamarnya dan menunggunya. Akan tetapi sesampainya di kamar Yihun, Sekyung malah mengobrak-abrik seluruh kamar tersebut karena ia ingin mencari tahu di mana Songhyun yang asli. 너 뭐하냐? 집까지 쳐들어와서 찾는 거 보니까 송이언니를 어디다가 숨겨놨다고 생각하는 모양이다? 송현 어딨어? 네가 진짜 송현이면 증명해 보라고. 송현 어쨌어? Sekyung yang tidak bisa diam dan terus bertanya. Kesabaran Kim pun akhirnya mencapai batas dan memberitahukan kalau Yihun sudah melompat dari jembatan setelah terakhir kali mereka bertemu. Akan tetapi pembicaraan mereka tiba-tiba terhenti karena ibu Yihun yang tiba-tiba teriak. Melihat ibu Yihun yang sepertinya sangat menderita, Kim pun mencoba menenangkannya sebagai anak. Namun ibu Yihun terus saja marah-marah dan menyalahkannya atas semua yang terjadi padanya. Ternyata ibu Yihun depresi karena setelah menikah dengan ayahnya dan melahirkan dirinya. Karirnya sebagai aktor pun harus terputus di tengah jalan, yang akhirnya ia pun menganggap Yihun sebagai penyebab semua penderitaannya. Setelah itu, Kim dan Sekyung keluar mencari udara segar. Mereka melanjutkan perbincangan sambil mendengarkan musik. Di sana, Sekyung masih saja bertanya-tanya, siapakah orang yang ada di hadapannya ini? Namun, Kim meminta Sekyung untuk berhenti mencari tahu siapa dirinya, karena memang yang ada di hadapannya adalah tubuh Yihun yang asli. Ketika mereka sudah menyudahi pembicaraan, tiba-tiba Sekyung ketakutan karena ayahnya menelpon dan memintanya untuk pulang. Keesokan harinya Kim ke sekolah, namun tiba-tiba Jaemin dan kawan-kawannya menghadangnya. Dan ternyata mereka mencoba untuk menindas Yihun kembali dengan memperlihatkan video yang sudah mereka rekam saat mereka bully Yihun saat itu. Mereka berpikir jika Kim akan kembali seperti semula menjadi sosok Yihun yang penakut. Namun ternyata berkat video itu emosi Kim malah semakin meledak dan tidak sabar untuk menghajar mereka. Di belakang sekolah, Jaemin yang sok jagoan mencoba berhadapan sendiri dengan Kim untuk membuktikan kalau dialah yang berkuasa. Kim yang mendengar itu pun sangat senang meladeni Jaemin untuk membalaskan dendam Song Hyun. Dan ternyata Jaemin pun tidak bisa menumbangkan Kim seperti saat pertama ia melawannya. Jaemin tidak menyangka orang yang selama ini mereka anggap cupu kini mereka babak belur di tangan Yihun sendiri, karena roh Kim Dukpal yang memasuki tubuh Song Hyun.